Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua, preview pertandingan di weekend ini hari Sabtu waktu Eropa sini jam 4 sore, jam 16. Berarti kalau di Indonesia malam Ahad ya, hari Sabtu malam jam 21 waktu Indonesia Barat, Manchester United akan melakoni laga lanjutan di Premier League, pertandingan ketiga di Old Trafford menghadapi Nottingham Forest. Pertandingan yang musim lalu kebetulan gue saksikan langsung di Old Trafford bersama dengan anak-anak gue. Tapi kali ini enggak ya, dari rumah aja. Nah, Manchester United 2 pertandingan awal, 1 menang, 1 kalah. Permainan masih belum meyakinkan. Bismillah. Ngopi dulu sebentar. Permainan masih belum meyakinkan. Lalu cedera. Mason Mount dikabarkan akan cedera atau absen karena cedera untuk waktu yang agak panjang nih. Kabarnya 5-6 pekan bahkan. Dan menurut gua ini merupakan sebuah pukulan, yes. Kenapa? Memang Mason Mount masih belum bisa nyetel permainannya bersama dengan Manchester United di 2 pertandingan awal. Walaupun gua lihat permainan dari Mason Mount di babak pertama ketika menghadapi Tottenham Hotspur dibandingkan dengan ketika menghadapi Wolves ini sudah lebih bagus. Walaupun di babak kedua kembali menurun. Tapi di babak kedua menurut gue secara kolektif Manchester United juga bermain tidak bagus. Artinya secara umum ya, secara tim. Gue sendiri tadinya berharap Mason Mount bisa bermain kembali ketika menghadapi Nottingham Forest. Kenapa? Walaupun masih belum bisa bermain optimal, tapi gue berpikir kalau Mason Mount ini di peran yang baru, ini harus terus dicoba bahkan ya, supaya dia lebih terbiasa, supaya dia bisa lebih nyetel, supaya adaptasinya juga semakin cepat. Nah, dengan absennya Mason Mount, maka jelas dari sisi adaptasi ada penurunan. Dan bukan itu saja, Erik ten Hag harus mencari solusi lainnya nih dari pemain seperti apa atau siapa yang akan menggantikan Mason Mount atau bahkan mengganti formasi. Menurut gua itu bisa jadi solusi yang dilakukan oleh Erik ten Hag. Manchester United bermain di Old Trafford kali ini menurut gua dengan ada sebuah rekor yang menurut gua juga luar biasa, di mana Erik ten Hag ini kan membawa Manchester United 30 kali tidak terkalahkan di Old Trafford. Dan kalau dia bisa melampaui angka tersebut, ini akan menjadi angka tertinggi bagi Erik ten Hag sendiri dibandingkan dengan tim-tim dia sebelumnya. Dan menurut gua Old Trafford setelah Erik ten Hag datang ke Manchester United ini kan berubah menjadi sebuah kalau yang dikatakan oleh Erik ten Hag fortress atau sebuah benteng, menjadi sebuah stadion yang bukan hanya menakutkan, gue nggak pakai kata menakutkan sih ya, tapi bagaimana stadion Old Trafford ini bisa diharapkan untuk bagi Manchester United mendulang poin. Bahkan ketika Manchester United tidak bermain maksimal pun, Old Trafford tetap bisa memberikan kemenangan. Contoh ketika menghadapi Wolves, dan musim-musim lalu pun juga banyak partai-partai di mana Manchester United tidak bermain maksimal, tapi tetap bisa mendapatkan hasil. Dan gue berharap ketika menghadapi Nottingham Forest, Manchester United juga bisa mendapatkan hal itu. Tapi Nottingham Forest sendiri juga bukan tim yang menurut gua akan mudah untuk diatasi melihat bagaimana 2 pertandingan awal Forest di Premier League. Mereka di pertandingan pembuka kalah menghadapi Arsenal, tapi mereka kalah tipis 2-1. Anthony Elanga yang bermain di sana masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, memberikan warna berbeda di permainan Nottingham Forest. Anthony Elanga harus diwaspadai. Dan di pertandingan sebelumnya, sebelum menghadapi Manchester United atau setelah menghadapi Arsenal, Nottingham Forest juga menang 2-1 menghadapi Sheffield United. Dan gue lihat dari 2 hasil ini, Nottingham Forest sedang dalam situasi yang positif nih. Mereka hanya kalah tipis menghadapi Arsenal, dan di pertandingan pertama di City Ground di kandang mereka sendiri, mereka bisa mempersembahkan kemenangan nih. Sehingga mereka datang ke Old Trafford dengan situasi yang bagus. Ini berbeda dengan Manchester United, di mana
permainan belum nyetel, satu kemenangan terakhir kali satu kekalahan yang menurut gue juga buruk ya, karena Manchester United bermain secara drastis menurun di babak kedua, lalu juga cedera. Rasmus Højlund masih tanda tanya apakah bisa dimainkan atau tidak. Kabar yang terbaru tentu saja Anthony Martial, kalau kita berbicara di lini depan ini sudah siap. Anthony Martial bahkan sudah bermain sekian menit ketika Manchester United menghadapi Tottenham Hotspur. Rekor antara Manchester United menghadapi Nottingham Forest sebenarnya ini sangat memihak ke Manchester United. Dari tahun 96 paling tidak yang gue ambil, Manchester United tidak pernah kalah menghadapi Nottingham Forest. Dan gue harapkan ini juga bisa sejarah ataupun rekor yang bisa diperpanjang lagi, walaupun tidak ada jaminan, karena ya rekor hanyalah rekor, sejarah adalah sejarah. Ini sudah lampau ya kan, bahkan musim lalu pun juga sudah berakhir. Sekarang musim yang baru, tapi gua berpikir atau berharap Manchester United bisa nih meneruskan tradisi menang menghadapi Nottingham Forest. Nottingham Forest sendiri ketika menghadapi Sheffield United, mereka bermain dengan 3-4-3. Pemain yang harus diwaspadai menurut gua selain Anthony Elanga ada Taiwo Awoniyi, di mana dia sedang dalam form yang bagus-bagusnya nih, penyerang depan atau striker dari Nottingham Forest. Manchester United, kalau berbicara soal masalah lini depan dari Nottingham Forest, lini belakang dari Manchester United menurut gua secara teknis oke. Tapi konsentrasi fokus ini sering sekali ada bolong-bolong di beberapa momentum. Dan momentum-momentum bolong tersebut bisa dimanfaatkan oleh tim lawan untuk mendapatkan peluang, momentum, atau bahkan mencetak gol, seperti ketika menghadapi Tottenham Hotspur di gol pertama dari Spurs ya. Posisi rata-rata Nottingham Forest ketika menghadapi Sheffield United, mereka lebih menitik beratkan di sisi kanan itu ya, penyerangan terutama dari sisi kanan. Dan ini berarti sisi kiri Manchester United ini harus berhati-hati. Gue tidak berbicara hanya soal Luke Shaw saja, enggak. Tapi siapa yang di depan Luke Shaw? Transisi ini kan penting, bagian penting dari sepak bola. Bertahan dan juga menyerang, lalu ada transisi di situ. Ketika menyerang tentu saja Luke Shaw ikut transisi ke depan, tapi ketika bertahan ini, siapa yang akan menempati sebelah kiri? Gua melihat ketika menghadapi Tottenham Hotspur, Garnacho kesulitan sekali untuk bisa transisi bertahan dengan solid di babak kedua utamanya. Apakah Garnacho akan bermain lagi? Nanti kita atau gue akan berikan pengharapan formasinya. Ketika menghadapi Sheffield United, ball possession 50-50, artinya pertandingan secara possession ini berimbang, tapi bagaimana secara penyerangan Nottingham Forest lebih unggul dibanding dengan Sheffield United dari total shots ya kan, on target dan lain-lain. Expected goals Nottingham Forest juga lebih unggul dibanding Sheffield United. Yang menarik adalah bagaimana akurasi passing dari kedua tim sebenarnya nggak bagus ya. Tapi akurasi long ball dan juga crossing dari Nottingham Forest ini harus diwaspadai. Bukan tidak mungkin mereka akan memanfaatkan umpan-umpan panjang ketika menghadapi Manchester United. Menurut gua pertandingan menghadapi Manchester United, Nottingham Forest akan lebih banyak merapat ke daerah pertahanan sendiri dengan mengandalkan transisi serangan balik, dan ini yang harus diwaspadai. Mereka punya striker yang sedang dalam performa yang bagus ya, dan mereka juga punya kecenderungan akan melakukan umpan-umpan direct langsung ke jantung pertahanan Manchester United. Lini pertahanan Manchester United harus siap dengan pola tersebut. Mereka juga bagus dalam duel, artinya Manchester United juga harus siap bermain fisik ya, utamanya pemain tengah dan juga pemain depan dalam membongkar pertahanan Nottingham Forest. Manchester United menurut gue harus bermain sabar, harus bermain tidak terburu-buru, tapi pandai melihat momentum. Ketika ada peluang shooting dari jauh, menurut gua itu juga tidak apa-apa. Ketika memang ada space, dimanfaatkan saja. Tidak mesti harus umpan-umpan terus sampai depan gawang 1 meter baru ditendang. Enggak, gue tidak berharap seperti itu, karena Nottingham Forest pastinya juga akan punya skema atau mereka berharap bisa bertahan dengan solid. Bukan tidak mungkin mereka juga akan menempatkan banyak pemain di daerah pertahanannya sendiri, dan Manchester United harus mencari solusi untuk membongkarnya. Bisa dengan umpan sentuhan pendek ya, umpan pendek, sentuhan 1-2.
umpan kombinasi yang lain, atau yaitu tadi tendangan jarak jauh. Gue melihat pemain Manchester United punya kapasitas di situ. Bruno Fernandes, Casemiro, Anthony, Marcus Rashford. Mereka bisa melakukannya, dan menurut gue penting bagi Manchester United untuk mencetak gol duluan. Ini sudah ditekankan oleh Erik ten Hag di pertandingan menghadapi Tottenham Hotspur, dan ketika menghadapi Nottingham Forest, gue harapkan justru seawal mungkin Manchester United bisa unggul dulu. Jangan dibalik ya, justru ketinggalan dulu nih akan mengakibatkan kesulitan bagi Manchester United. Dan formasi harapan gue Manchester United 4-1-4-1, Onana, Diogo Dalot gue tempatkan di sisi kanan. Gue melihat transisi di ketika menghadapi Tottenham Hotspur dari menyerang bertahan menyerang, Dalot nampaknya lebih bagus dibanding Aaron Wan-Bissaka. Kendati pun ketika menghadapi Wolves, Aaron Wan-Bissaka tampil solid, tapi ketika menghadapi Tottenham Hotspur, gue melihat Aaron Wan-Bissaka terutama di babak kedua ya, penurunannya sangat drastis. Gue nggak tahu apakah ada masalah fisik di sana, tapi gue berharap justru Diogo Dalot untuk membongkar juga pertahanan dari Nottingham Forest. Varane, Martinez, tidak ada perubahan di sana. Di kiri Luke Shaw tentu saja. Casemiro. Oke, di formasi 4-1-4-1 Casemiro dikabarkan atau sering disebutkan mengalami kesulitan untuk mengcover area yang luas. Ya, secara gambar formasi kita melihat tentu saja Casemiro sendirian, tapi kan penerapan di atas lapangan tidak demikian. Ada juga pemain-pemain lain yang bisa membantu Casemiro dalam memutus serangan di lini tengah. Apakah pemain nomor 8 artinya bukan Bruno Fernandes, enggak, pemain yang menempati double posisi nomor 8 ya, salah satunya bisa turun, back sayap juga bisa inverted agak ke tengah, ataupun juga back tengah bisa juga agak sedikit maju untuk membantu Casemiro. Artinya ada banyak solusi di sana. Pun juga seorang Casemiro yang gue harapkan bisa lebih mobile dalam mengcover areanya. Sehingga gue masih berpikir oke, dicoba lagi 4-1-4-1 dengan Casemiro di tengah. Anthony, Bruno Fernandes, Mason Mount absen, Christian Eriksen menurut gue. Dan Christian Eriksen dengan Bruno Fernandes duet di posisi nomor 8 ya. Ini menurut gue menarik karena apa? Dua-duanya ini tipe pemain yang kreatif, tipe pemain yang sebenarnya bisa dimainkan di posisi nomor 10. Bahkan terbiasa di posisi nomor 10 itu kan. Baik itu Christian Eriksen di tim-tim sebelumnya, bisa juga bermain agak sedikit drop ke tengah Christian Eriksen. Sehingga menurut gua fungsi dari Christian Eriksen di pertandingan nanti, kalau seandainya memang dipilih untuk menggantikan Mason Mount, akan sangat vital nih di lini tengah Manchester United di samping Casemiro dan tentunya seorang Bruno Fernandes. Christian Eriksen juga menjadi solusi ya di permainan Manchester United di musim lalu ketika gagal mendaratkan Frenkie de Jong sebagai ya salah satu di antara double pivot ya kan, dimana Christian Eriksen dimodifikasi agak sedikit ke bawah dan justru bisa memberikan solusi. Dan gue berpikir bisa jadi ketika pertandingan menghadapi Nottingham Forest, ketika Mason Mount tidak bermain ya Mason Mount bisa menjadi solusi di lini tengah. Gue harapkan akan demikian. Dan di depan dan di kiri ada Anthony Martial, ada mungkin Rasmus Højlund ya, masih belum jelas apakah siap atau tidak, tapi gue berpikir Jadon Sancho, pemain yang sering dicoba di posisi depan, false nine ketika preseason, kenapa tidak diberi kesempatan di sana dengan menempatkan Marcus Rashford di kiri. Gue tetap berpendapat Marcus Rashford lebih baik di kiri daripada di depan. Lebih efektif mungkin ya, karena memang dia nampak juga lebih nyaman bermain di kiri dengan menempatkan Jadon Sancho di posisi depan. Mungkin setelahnya bisa memasukkan seorang Anthony Martial yang memang secara natural posisinya ada di depan ya, Anthony Martial. Dan gue harapkan Manchester United bisa tampil solid, unggul dulu itu penting, menguasai possession tentu saja, tapi bagaimana kekurangan ketika menghadapi Tottenham Hotspur? Unggul duluan, cetak gol duluan seawal mungkin, lalu setelahnya juga bermain konsisten dalam konsentrasi dan juga fokus. Perkiraan skor, gue perkirakan secara ringan amatiran Manchester United bisa unggul dengan 2-0. Bagaimana Mursobat Football United? Formasi apa yang diperkirakan ya? Pemain-pemain mana saja yang diinginkan, diharapkan untuk bermain? Perkiraan skor kira-kira akan seperti apa? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.